Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 5 mata kuliah Sistem Bumi FITB bersama saya Raka Taranggara Wijaya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi selama 5 menit ke depan. Tujuan dibuatnya video ini adalah menyelesaikan tugas besar mata kuliah Sistem Bumi serta mengetahui definisi peranan teknologi dan masalah-masalah yang dihadapi pada bidang energi. Secara umum, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau menyebabkan perubahan. Dalam konteks sistem bumi, energi menggerakkan dinamika seluruh komponen atmosfer, air, tanah, kehidupan, dan aktivitas manusia. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Fungsi energi dalam bidang kebumian yaitu yang pertama, digunakan dalam pengembangan dan penggunaan sumber energi seperti panel surya, turbin angin, atau yang bisa kita sebut sebagai energi alternatif. Kemudian yang kedua, mendukung eksplorasi dan eksploitasi. Dan yang ketiga, memicu proses geologi atau panas dalam bumi. Peran energi, secara umum peran energi ada 5 seperti yang ada pada slide. Energi memiliki peran fundamental dalam kehidupan. Secara biologis, energi dari matahari menopang rantai makanan melalui fotosintesis. Dalam skala ekonomi, energi mendorong aktivitas industri, transportasi, hingga digitalisasi. Di sisi lain, energi bersih seperti surya dan angin menjadi kunci pembangunan berkelanjutan, mengurangi emisi dan mendukung ketahanan iklim. Maka, transisi ke energi terbarukan bukan pilihan, tapi keharusan demi masa depan yang aman dan berkelanjutan. Kenalkan, saya Fazila Syaherli dengan NIM 1202409 dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Prodi Teknik Geologi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai riset kasus dari permasalahan seputar energi. Salah satu contoh kasusnya adalah mengenai PLTU Batubara di Jeneponto. PLTU Batubara di Jeneponto memang berperan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional. Namun, di balik kontribusinya, muncul dampak serius seperti polusi udara yang mengancam kesehatan, pencemaran laut yang merusak ekosistem, serta konflik sosial akibat hilangnya lahan warga. Transisi menuju energi terbarukan pun masih tertunda karena ketergantungan pada batubara dan lemahnya komitmen kebijakan. Selanjutnya ada dampak dan data tambahan. Dampak yang diakibatkan oleh energi pada lingkungan dan sosial, yaitu pencemaran udara dari emisi debu dan gas buang, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem pesisir, dan konflik agraria. Pada konteks transisi energi, Indonesia menargetkan 23% energi terbarukan pada 2025, namun terrealisasi pada 2024 hanya 13,1%. Dikarenakan adanya hambatan utama berupa tingginya ketergantungan pada batu bara, lemahnya komitmen politik, dan kebijakan yang belum konsisten. Nah, karena sumber energi yang tak terbarukan, khususnya dari fosil, menghasilkan banyak pencemaran lingkungan, maka kita membutuhkan teknologi solusi sebagai sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, ada beberapa sumber energi yang bisa kita manfaatkan dan cukup menjanjikan untuk kedepannya. Antara lain, teknologi energi surya atau solar energi, kemudian pembangkit listrik tenaga air atau hydropower, energi panas bumi atau geothermal energi, dan energi laut atau ocean energy. Nah, beberapa contoh teknologi solusi tersebut sangat ramah lingkungan dan banyak ditemukan di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kendala dari renewable dan non-renewable energy. Energi terbarukan seperti matahari dan angin memiliki kelebihan karena berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hanya saja terkendala cuaca, biaya awal yang tinggi, serta penyimpanan yang terbatas. Sementara itu, energi tak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara memberikan pasokan energi konsisten dan efisien untuk jangka pendek, hanya saja berdampak buruk pada lingkungan, bersifat terbatas, dan berisiko tinggi terhadap kesehatan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan tadi, energi sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan sistem bumi. Mulai dari energi matahari hingga geotermal, semuanya saling terhubung dan mempengaruhi kehidupan. Pemakaian energi yang tidak bijak dapat merusak lingkungan, dan sementara energi terbarukan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Untuk menghadapi krisis energi dan perubahan iklim dibutuhkan suatu inovasi dari teknologi yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Beberapa solusinya meliputi pengembangan panel surya yang canggih, teknologi penyimpanan energi seperti baterai dan hidrogen, integrasi smart grid, serta teknologi carbon capture. Dengan riset dan kebijakan yang tepat, teknologi ini bisa mendukung masa depan energi yang lebih bersih.
Demikian video pembahasan mengenai energi dalam sistem bumi. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami sumber daya energi dan teknologi yang mendukungnya. Mari kita bersama-sama menjadi generasi yang peduli akan lingkungan dan aktif mendorong transisi menuju energi yang lebih hijau. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.